genap sidang jemaat ayat ganjil. Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Ayat 9. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis, abad jiwaku, wah jiwaku, wah jiwaku, Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Silakan duduk. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang sudah dibaca tadi sama kalau Anda baca di dalam Matius 27 ayat 45 sampai 46, Markus 15 ayat 33 sampai 41, Yohanes 16 ayat 28 sampai 30. Percakapan kita dari hati ke hati hanya berkisar di situ mengenai Yesus mati. Yesus telah mati menanggung dosa saya dan saudara. Yesus mati mengalahkan maut, dan Dia menyelamatkan seisi dunia ini yang datang, yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan ini selalu disampaikan kepada kita. Umumnya orang Kristen seluruh dunia ini berkisar penyampaian Yesus mati di Bukit Johor. Kurang lebih 2000 tahun yang lampau Dia mati karena menebus dosa isi dunia ini. Tetapi sebelum Dia mati, tadi pendahuluan saya katakan betapa sengsaranya Yesus Kristus, dipukul, disiksa, dipakukan di kayu salib karena saya dan saudara, karena menyelamatkan dunia ini. Oleh sebab itu, di dalam firman-Nya, sebelum kita melihat mengapa Dia mati, tentu sekali Anda sudah lihat di
tayangan televisi. Mulai minggu lalu tayangan televisi yaitu Yesus mati, salibkan. Saya nonton. Dan ada beberapa versi yang disampaikan mengenai Yesus Kristus, yaitu yang dulu juga saya sudah sampaikan, salib merupakan perjanjian. Salib kita mengenang akan Yesus Kristus di Bukit Golgota disalibkan. Nah, di sini jauh sebelumnya sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi, baik zaman Mazmur, zaman Perjanjian Lama, zaman Yesaya, Yeremia, banyak sudah dinubuatkan mengenai Isa Al-Masih yang akan datang sebagai raja, dan dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi di sini dikatakan mengenai ada perjanjian. Perjanjian inilah yang orang Kristen merayakan sakramen perjamuan kudus. Latar belakangnya, sejarahnya. Mengapa dikatakan demikian? Mengingatkan darahnya yang ditumpahkan bagi kamu untuk menutup atau menghapuskan segala dosa perbuatan jahat dari manusia. Ini dicurahkan, ditumpahkan perjanjian, sehingga kalau gereja kita setiap bulan sekali kita melaksanakan sakramen perjamuan kudus sebagai perjanjian. Dia katakan sampai aku datang. Biasanya saya semua di akhir di sakramen ada ayat di Korintus katakan sampai aku datang, melaksanakan yang dijanjikannya dan sampai ia datang. Itu berbicara mengenai perjanjian. Berikut juga salib itu berbicara mengenai pemulihan. Orang Kristen dipulihkan oleh Yesus Kristus. Darahnya yang menyucikan kita. Oleh sebab itu, orang-orang Kristen seringkali tidak dapat menyusun kata-kata untuk berdoa sesuatu masalah yang terjadi. Tiba-tiba cukuplah kita katakan darah Yesus. Itulah darah Yesus. Kita berdoa hanya sampaikan darah Yesus. Rafirat al-Qudus, rohnya turun. Nah, itu dikatakan pemulihan. Kalau Anda mau selidiki pemulihan zaman Yeremia sudah dibuatkan. Yeremia tiap 1 ayat tiap 1 sampai 33. Saya tidak utarakan panjang. Hanya Anda semua sudah dewasa baca. Kemudian dikatakan salib ini sebagai pemenang. Yesus telah mengalahkan maut dan dia telah bangkit pada hari yang ketiga, sehingga dikatakan dia sebagai pemenang. Dia menang. Ada kemenangan iman karena dia telah bangkit. Jauh sebelumnya sudah juga dinubuatkan dari Alkitab dalam zaman Perjanjian Lama. Salib berbicara pergantian. Dulu orang sembah Baal-Baal, dewa-dewa.
Sehingga disampaikan dalam firman Tuhan. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Nah, dia datang baharui kita, dia ganti kita. Kalau Yesus ada di dalam hati kita, dia beri jalan kebenaran, dia beri kehidupan, dia beri kelimpahan. Itulah makna daripada salib. Jadi berlandaskan pada salib kita menang. Jadi banyak orang Kristen menggunakan perhiasan-perhiasan kalung salib atau di pakaiannya atau simbol-simbol gereja-gereja pakai salib di depan. Itu berbicara kemenangan, pergantian, karena Yesus telah menang. Dan aspek yang lain dikatakan salib adalah keselamatan bagi orang yang percaya kepada Dia. Keselamatan. Yesus datang ke dunia ini mencari orang-orang berdosa untuk diselamatkan. Itu berbicara keselamatan salib. Jadi dia datang ke dalam dunia ini memberikan keselamatan bagi orang-orang yang mau mencari Dia, yang mau mendekat kepada Dia, yang mau melakukan firman-Nya. Dia berikan keselamatan. Kita semua dia telah beri anugerah keselamatan, yaitu kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang Tuhan limpahkan bagi kita, sehingga kita dengan bebas, dengan sukacita boleh berglori, berhaleluya bagi Tuhan sesuai dengan waktu. Orang yang percaya, orang saleh, dia berglori, berhaleluya apapun masalahnya. Dia hanya berglori, dia hanya berhaleluya karena dia imani, dia percaya bahwa Tuhan beserta dengan dia. Inilah yang dikatakan dalam Mazmur. Saya lupa di ayat berapa ini. Di dalam kitab Mazmur. Bersama dengan Tuhan hidup atau mati sangat indahnya. Kalau kita bersama dengan Tuhan, kehidupan kita atau kematian kita dikatakan Alkitab sangat indahnya. Jadi kita berpegang teguh pada firman-Nya. Karena Rasul Paulus katakan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jerih payamu tidak sia-sia. Amin. Oleh sebab itu, kita boleh melihat sedikit mengenai apa yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama di dalam Lukas 22 ayatnya yang ke-20 berkata begini. Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Nah, ini adalah memberikan satu peringatan bahwa darah Yesus Kristus itu ditumpahkan sebagai simbol yang kita laksanakan. Oleh sebab itu, kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai, melindungi kita sebagaimana
perkataannya, ucapannya di kayu salib. Di dalam Mazmur 23 ayatnya yang ke-34, ucapannya yang pertama, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dia hanya berdoa walaupun dia disiksa, dinista, ditombak, tapi dia bilang, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itu ucapannya yang pertama di kayu salib. Dan ucapannya yang kedua pada ayatnya yang ke-43 berkata begini, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Jadi ucapannya yang kedua, dia diperhadapkan dengan salib kiri, salib kanan. Kiri hanya menista dia. "Kalau engkau benar-benar Mesias, selamatkan dirimu. Turunlah engkau dari kayu salib." Tetapi yang satu, dia percaya sungguh bahwa dia orang benar. Dia orang benar. Sehingga dikatakan tadi yang sudah dibaca, "Selamatkan aku." Dikatakan, "Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus." Jadi penyampaian perkataan Yesus yang percaya pada saat itu dia diselamatkan. Sehingga ada yang bertanya kepada saya, tapi bukan bertanya di sini, bertanya di luar, sudah lama. Ini bilang kalau nak baptis nak selamat. Siapa tuh yang disalibkan satu itu diselamatkan oleh Yesus sama-sama di Firdaus? Saya jawab, pada saat itu kesempatannya yang terakhir, dia percaya sungguh bahwa dia adalah Mesias. Saat itu dia tidak mau minta izin, turunkan saya baptis juga, karena sudah akhir hidupnya. Tapi dia percaya bahwa Isa Al-Masih itu orang benar, anak Allah, sehingga dia diselamatkan. Itu jawabannya. Dan penyampaiannya yang ketiga, ucapan Yesus yang ketiga di dalam Injil Yohanes 16:26-27. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Jadi katakan, "Ibu, inilah anakmu." Kepada murid-murid yang di sekitar dikatakan, "Inilah ibu." Dia sampaikan kepada Mesias di kayu salib. Jadi itulah ucapan perkataan Yesus yang ketiga. Ucapan Yesus yang keempat terdapat dalam Matius 27 ayat 46. Sama yang dibaca tadi. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Kira-kira, jadi tambah kurang. Berserulah Yesus dengan suara nyaring di kayu salib. Apa yang dia berseru dengan nyaring? Dia memanggil Allah. "Eli, Eli, lama sabachthani?" Atau, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Itulah ucapannya yang keempat di dalam Matius 27 ayat 46. "Mengapa engkau meninggalkan aku?"
Seringkali kita jabarkan, kita rajin beribadah, kita rajin berdoa, tetapi Anda ada kekalutan. Mengapa doa saya belum didengar Tuhan? Mengapa saya minta ini dan itu Tuhan belum berikan? Sabarlah menunggu. Alkitab katakan, nantikanlah pertolongan Tuhan. Ada yang langsung dia jawab, ada yang bilang, tunggu nanti sebentar, ada antrean. Jadi kita percaya sungguh bahwa Tuhan ada di dalam hidup kita. Oleh Roh-Nya, firman-Nya, katakan 2-3 orang sepakat berseru kepada Tuhan, Dia ada. Dia ada, firman-Nya, Roh-Nya, Dia beserta dengan kita. Sekali-sekali Tuhan membiarkan, Dia hanya melihat apakah mereka sungguh-sungguh atau tidak. Sekali-sekali Dia curahkan Roh Kudus menyala-nyala bagi pelayan-pelayan Tuhan. Tapi sekali-sekali juga Dia hanya mati. Apakah Dia berpegang teguh pada firman atau tidak? Itu antara lain yang saya katakan, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini terjemahkan dalam orang Kristen yang percaya. Berikut ucapan Yesus yang kelima dalam Yohanes 16 ayat 28. Berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Jadi kenapa yang ada tertulis dalam kitab suci, dalam Alkitab? Aku haus. Jadi tertulis ucapan Yesus. Aku haus. Kalau baca seterusnya, ya kasih cuka. Bahkan mereka tomat kalau Anda baca seterusnya. Tetapi intisarinya, aku haus. Itu ucapan yang kelima. Ucapan yang keenam dalam Yohanes 16 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Jadi setelah dia minum anggur asam itu, berkatalah Yesus di kayu salib, sudah selesai. Dalam Alkitab Yohanes 16 ayat 30. Dan yang ucapannya yang terakhir, yang sudah dibaca tadi, Lukas 23 ayat 46 tadi sudah dibaca. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawa. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Setelah dia mengucapkan yang terakhir, ucapan yang ketujuh, dia pergi mati. Jadi dia tidak langsung mati, tapi dalam ucapannya ada ucapan di dalam Alkitab baru benar-benar terjawab. Nabi-nabi sebelumnya, sebelum perjanjian baru sudah dinubuatkan. Dia akan bangkit pada hari yang ketiga, Isa Al-Masih. Bab tadi saya katakan, darahnya yang ditumpahkan kepadamu, dicurahkan kepada kamu, mengingat Dia setiap saat. Yang selalu saya baca itu perjamuan sebentar, dikatakan, sebab setiap kali kamu makan roti dan anggur, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi itulah makna daripada perjanjian Allah Yesus Kristus kepada kita. Amin. Sehingga intisarinya dikatakan
Kematian Yesus adalah rencana Allah sendiri. Bukan kemauan daripada Yesus sendiri, tetapi rencana Allah sendiri. Ada di ayat-ayat yang lain. Bukan kehendakku yang jadi, tetapi dari Tuhan. Dia minta kalau boleh lakukan, tetapi bukan kehendaknya, tetapi dari Allah. Jadi kematian Yesus adalah rencana Allah sendiri. Kematian Yesus, dia mati, bahkan boleh hidup. Kalau Yesus mati, dia hidup pada hari yang ketiga. Rasul Paulus katakan, sia-sialah pemberitaan kami kalau Yesus tidak dibangkitkan. Sia-sialah pengiringan kita, pelayanan kita, kalau manusia tidak dibangkitkan. Keyakinan, kepercayaan kita, karena Yesus telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Begitu juga kita. Kalau kita mati bersama dengan Yesus, sangat indahnya. Dan kita percaya kita diselamatkan. Waktu katakan, segala air mata, ratap tangis dihapus oleh Tuhan. Kita tinggal bersukacita, berbahagia, berglori, beristirahat, karena Yesus beserta dengan kita. Sehingga apa yang dikatakan oleh Yesus, kematian Yesus fungsinya untuk memuliakan Allah, karena rencana daripada Allah memuliakan Allah. Sehingga Yesus berkata, aku telah mati bagi kamu. Haleluya, amin. Itulah penyampaian firman saya, dan kita mau masuk dalam sakramen perjamuan kudus yang ditugaskan maju ke depan.